Mendengar pernyataan itu, seketika keringat dingin bercucuran dari tengkuk kami. Maaf Den, Aden bicara seperti itu bisa terdengar oleh mereka. Mereka sedang tidur di dalam rumah, ucap yang perempuan di antara mereka. Bukan semakin berhati-hati, dukun itu malah memukul pintu rumah dan memaksa untuk membukanya. "Keluar!" teriaknya. "Kita habisi saja sekalian malam ini." Mendengar ucapannya, sang perempuan dan dukun yang bongsor itu menurut dan membantunya membuka pintu belakang yang menyambung dengan dapur. Suara langkah kaki terdengar ke arah kami bersama suara golok yang dipukulkanku ke tembok. "Bu, gimana Bu? Gendis takut." Aku segera menutup mulut Gendis dan menyuruhnya untuk masuk ke kolong kasur dan bersembunyi. Brak! Pintu kamar terbuka. Dukun itu masuk ke kamar tempat kami berada. Kami hanya bersembunyi di kolong dipan kayu dan kami tutupi dengan barang-barang yang sebelumnya memang ada di sini. Dukun itu memainkan goloknya dengan memukul-mukulkan ke benda-benda di sekitar kami. Kali ini aku benar-benar takut. Entah sudah beberapa kali kami berurusan dengan hantu, namun rasa takut ini jauh lebih kurasakan dibanding sebelumnya. Di sini nyawa kami terancam. Aku melihat dukun itu melangkah ke arah kasur. Ia menyabetkan goloknya di kasur dan memeriksanya. Kakinya benar-benar dekat dengan kami. Hanya terpisahkan kardus barang-barang yang kami gunakan untuk menutupi tubuh kami. "Ada?" tanya temannya dari luar. "Nggak ada. Mungkin di kamar lain atau di ruang depan," ucapnya sembari melangkah keluar. Kami berdua menahan suara kami sekuat tenaga agar tidak menimbulkan suara yang bisa membuatnya menyadari keberadaan kami. Akhirnya dukun itu pun melangkah menjauh dari kami. Ia melangkah menuju pintu kamar dengan perlahan. Tapi saat itu hampir saja aku berteriak. Aku melihat kaki dukun itu dari bawah kasur. Kaki itu melangkah meninggalkan kamar. Tapi tak jauh dari langkahnya, aku melihat sosok kain kafan lusuh terikat yang melayang mengikutinya. Dukun itu diikuti sesosok pocong. Aku hanya bisa sekuat tenaga menahan diri hingga ia keluar. Tapi aku sadar, lambat laun mereka pasti akan menemukan kami apabila kami terus sembunyi di sini. "Bu, keluar lewat jendela. Kita kabur lewat hutan," bisikku pada ibu. Gendis menggeleng. Ia benar-benar takut. Tapi aku tidak memikirkan kemungkinan lain dan mulai membuka jendela dengan perlahan. Saat langkah kaki itu menjauh menuju kamar depan. "Ayo, Mas gendong," bisikku. Dengan hati-hati kami keluar melalui jendela dan mendarat di sisi rumah. Dengan hati-hati aku menutup jendela itu dan mengajak ibu berjalan ke arah hutan yang hanya berjarak beberapa puluh meter dari rumah. Setelah merasa aman, kami memperhatikan rumah dari jauh, sembari bersembunyi di balik-balik pohon. Dari jauh, orang-orang itu kecewa tidak menemukan kami di dalam rumah. Mereka
masih di sana beberapa saat sembari membakar kemenyan dan meniupkan asapnya ke rumah kami. Sepertinya itu adalah ritual yang mereka gunakan untuk mengirim makhluk-makhluk ke rumah kami. Tak mau menunggu lebih lama, kami pun bergegas menuju rumah Pak Ngadimin untuk meminta pertolongan. Tapi di tengah jalan aku terhenti. Ada pemikiran yang melintas di benakku.